Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in. Warhamna ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita hormati lagi kita muliakan para alim ulama, meliputi dari Kiai Pondok Al-Huda Cawan maupun asatidah ustadz-ustadzah dari Pondok Al-Huda Cawan, Rumah Tafid Mahasantri Darul Falah, Rumah Tafid Abdurrahman Ad-Darari, Rumah Tafid Zahri Hamid, dan juga TPQ Cawan. Itu TPQ no? TPQ Al-Islam atau Al-Fajr? Al-Falah, Al-Fajr Cawan ini ya. Apa anak-anak Cawan barangnya Al-Fajar? Kalau Cawan Timur niku Cawan Etan, Cawan Barat, Cawan Timur seolah kayak dibagi-bagi. Kalau dari Cawan RT 3 dan seterusnya niku napa? Al-Islam. Kemudian kalau TPA-nya Al-Falah kan gitu kan. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan juga tokoh masyarakat, para Amir Umarok meliputi lengkap niki. Saking RT RW Bayan yang acara bayannya Cawan yang ada acara, yang ada acara sekarang. Oh berarti nggak ada ya kalau bayan ada acara kan? Pak Lurah kan gitu kan, dan lain sebagainya. Ini mungkin banyak kegiatan. Ala kulihal, kalau niki saya itu bingung mau nyampaikan apa. Saya lihat sudah banyak yang disampaikan tadi, sudah lengkap sekali ya. Tapi wonten ing kesempatan enjang punika kula saestu remen. Kaping sepindah niki cuaca hawane niku seolah mendukung kan gitu loh. Ini sudah jam 7 lebih 5 kan gitu kan. Tapi alhamdulillah niki mendung kan gitu kan. Sehingga hawane niku napa? Adem, terus napa? Sejuk lah. Soalnya undangan ini niku di undangan itu tertulis jam 6 sampai jam 7. Saya diminta Ustadz hari Ahad ngisi kajian di Cawan Barat jam 6 sampai jam 7. Niki berarti pun rampung, Pak. Lagi lah, berarti niki saya sudah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini mungkin saya pengen menyampaikan yang pertama yang tadi saya sampaikan saja di Masjid Al-Ihsan. Bagi saya kalau masjid-masjid di Cawan itu sudah menerapkan, dan sekitar Cawan maksudnya sedesa Cawan mayoritas menerapkan. Masya Allah, tadi kajian itu disampaikan. Ketika kajian ini nanti Ustadz setelah kajian kita ini kajian Ahad pagi perdana. Kemudian setelah itu nanti setelah kajian kita akan ada makan-makan. Tengah-tengah beliau menyampaikan sambutan, datang itu Pak rombongan putih-putih. Putih-putih santri dari apa? Panti Asuhan Muhammadiyah Gedangan. Ikut kajian.
Kemudian dari itu saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Dan di sambutannya pengurus masjid itu menyampaikan sambutan dari takmir masjid. Takmir masjid itu napa to sajane? Sing jenenge takmir masjid. Takmir masjid itu orang yang memakmurkan masjid. Masjid rame niku dereng tentu makmur. Kula ulangi nggih. Masjid rame niku dereng tentu makmur. Terus sing jenenge masjid makmur niku kepripun? Bagaimanakah yang disebut sebagai suatu masjid yang makmur? Kita sebagai umat muslim buka Quran kita. Dibuka Quran surah At-Taubah ayat ke-18. Monggo ingkang beto HP supados HP nipun manfaat menawi wonten aplikasi Al-Qur'an dan menambah pahala mata kita juga melihat apa? Ayat Al-Qur'an. Karena di kajiannya Ahad Pon kalau Kencan Barat itu bagi saya luar biasa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Quran surah At-Taubah ayat ke-18. Allah sebutkan innama, dibatasi oleh Allah dan ditekankan oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berhak memakmurkan masjid itu siapa saja? Yang pertama, orang itu selama dia beriman kepada Allah. Yang kedua, percaya dengan hari akhir. Dia orang yang berhak dan wajib memakmurkan masjid. Berarti ngapunten, nek wong ra gelem memakmurkan masjid, berarti bermasalah iman kepada Allah dan juga hari akhirnya. Karena itu tanda dan keberhakan orang memakmurkan masjid hanya bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kemudian fungsi masjid napa to? Sing jenenge fungsi masjid niku disebutkan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah 18. Ini karena banyak takmir masjid juga. Saya yakin semuanya sudah menjalankan, tapi supaya lebih mantap. Karena dalam Islam ini Quran kita ambil untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Sehingga ngapunten niki yang banyak saya sering sampaikan. Dulu itu di Jogja ada seorang kiai muda namanya Muhammad Darwis. Kemudian setelah belajar di Makkah Al-Mukarramah berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Punya murid gak nyampe 20, Pak. Oh, santri Al-Huda luar biasa. 60 santri tambah mahasiswa santri 20 tambah rumah tafid cawan rumah tafid Abdurrahman Daroi dan Zari Hamid itu jumlahnya sudah ratusan gitu. Beliau muridnya gak nyampe 20. Setiap hari jenenge pengajian. Pengajiannya mboten napa seminggu pisan, Pak. Napa meneh mboten mung pendak Ahad Pon. Tapi pengajiannya setiap hari. Sing dibahas niku Quran surah Al-Maun. Sampun apal Bu surah Al-Maun? Sampun nggih nggih. Wonten pinten ayat surah Al-Maun? Pinten? Wonten 7 ayat. 7 ayat. Bahas surah Al-Maun niku mboten sedinten napa kali dinten. Bahasnya niku sampai 7 bulan. Wah, niku nek jenengan jadi jamaah niku ora protes niku. Wong kajian niku materine padha wae, malah materine padha meneh lah dengan 7 bulan mbahasnya surah Al-Maun 7 ayat. Sami muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan niku protes kalian Haji Ahmad Dahlan. Kiai, kok setiap hari ngajine surah Al-Maun toh? Apa renek napa mboten wonten ayat Quran selain surah Al-Maun?
Mbok kaya dene kiai-kiai liyane. Nika lho kiai nika bahas tafsir Jalalain khatam 30 juz. Nika lho kiai nika lho bahas tafsir napa? Bahas tafsir Al-Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir 30 juz. Kok kita setiap hari bahasnya tafsir napa surah Al-Ma'un. Terus setelah itu Kiai Jamal Dalan bilang ngene, "Oh, pengen ganti." Rene, kumpul sik. Setelah kumpul, ayo dibaca surah Al-Ma'un. Dibaca. Setelah basmalah, ta'awudz dan basmalah kemudian dibaca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan agama? Ciri orang-orang yang mendustakan agama. Ngomongin Islam, amalannya orang Islami. Ngomongin Muslim cinta masjid, tapi amalannya tidak menunjukkan cinta terhadap masjid. Siapakah mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ciri pertama, mereka yang menghardik anak yatim. Setelah itu Kiai Jamal Dalan tanya kepada muridnya, sekarang coba kita data satu persatu. Berapa anak yatim yang sudah kita asuh dan kita perhatikan? Ditanya satu orang, gitu kan. Jundi berapa? Dereng Kiai. Abdil berapa? Dereng, gitu kan. Umar berapa? Dereng, kan. Ditanya muridnya, semua belum, gitu kan. Kemudian setelah itu Kiai Jamal Dalan bilang, wis saiki awak dhewe baleni ngajine Al-Ma'un ora teko ayat 7, baleni ayat keloro lah. 7 bulan. Dalam artian apa? Beliau ingin menyampaikan bahwasanya Quran itu bukan sekedar kita baca, kita hafal, kemudian kita jadikan di majelis ilmu. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan apa? Qira'atu ayah, membaca satu ayat Al-Quran, ditafakkur, kita fikirkan ayatnya. Artinya apa tuh ayat ini? Wa ta'aqul, wa tadabbur, kemudian kita renungkan. Ayatnya kok bahas tentang yatim tuh, kita renungkan. Wa ta'aqul, kemudian kita cari cara untuk mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Maka kata Ibnu Qayyim, khair, lebih baik khairun min khatmil Quran, lebih baik dari mengatakan Quran seluruhnya bi ghairi tafakkurin wala tadabburin wala ta'qulin, daripada orang khatam Quran 30 juz tidak difahami dan tidak memahami, maka itu tidak lebih baik daripada membaca satu ayat tapi kita pelajari dan kita renungkan. Ini luar biasa teman-teman. Tadi disampaikan menghafal Quran itu baru tahapan pertama kali. Ini Masya Allah luar biasa nih. Banyak anak-anak masih muda-muda ini kan. Ternyata bahkan anak-anak kita wong tuane ojo jus 30. Wong nek salat wae kul telu andalan apa teman? Ra nambah-nambah. Tapi anaknya Masya Allah garek penting wong tuane gelem ngekon, gelem maksa apa? Setiap sore seminggu 4 kali atau 3 kali datang ke rumah tahfidz, setahun rampung juz 30. Setahun rampung 2 juz. Setahun wonten ingkang napa? Khatam berapa? 5 juz. Masih kecil-kecil. Ketok romo yang ngayu, gayane dolanan lato-lato antenan. Sing sepo-sepo kadang wis konsentrasi, meneng lah kan. Diam khusyuk, ngapalke niku bolak-balik lah kan. Saiki diajari ayat, sesuk 2 ayat, sisuke meneh garek ayat meneh. 5 ayat nambah 6 ayat malah sing sisa garek 2 ayat. Ini luar biasa. Maka ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi masjid. Ini kan kita bahas Quran ini. Jadi Quran itu fungsinya kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini loh, Quran itu bahas ayat tentang sak keluarga mlebet swarga. Bayangkan Bu. Sak keluarga mlebet swarga. Sapa sing mboten kurun? Nah, bahkan dalam Quran surah Fatir sebutkan bukan cuma satu keluarga, sak buyut-buyute, sak canggah-canggah iso dijak mlebu swarga. Syaratnya apa? Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, anak keturun yang ikuti orang tuanya dalam kondisi keimanan di akhirat ditemukan bareng-bareng. Sak keluarga mlebet swarga. Dalam Quran surah Az-Zumar sebutkan sak orang bersak keluarga, sak kampung bondong-bondong mlebet swarga.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sak kampung bondong-bondong. Jadi ngapunten niki, wonten ing ahad punika kula panjenengan sami kumpul ngeten niki niku insyaallah yang paling kita harapkan nanti sama-sama di akhirat kita bareng-bareng napa mlebet swarga. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kan sing napa pimpinane sing paling dhisik kan itu kan. Jadi sing nyekel mik ini biasanya paling dhisik kan. Paling dhisik mlebet swargane, mboten paling dhisik. Paling dhisik mlebet swarga mesti paling dhisik mati lho Pak Bu nggih. Lha to lho. Kan wonten alam barzakh. Berarti pengen cepat-cepat mlebet swarga lho mboten Bu? Pengen. Mati dhisik lho syaratnya. Lah nggih lho. Nah, niki jamaah. Fungsi masjid apa toh? Fungsi masjid yang pertama wa aqamus shalah. Untuk menegakkan sholat. Dan ini pun jelas. Masjid pundi to sing boten dingin negake sholat. Fungsi masjid niku bangun dingin apa sholat. Boten bangun api-apian. Saat niki niku lebih zaman nih. Rame di grup-grup WhatsApp atau di lain sebagainya. Oh sudah tanda-tanda kiamat, orang-orang berlomba-lomba memegahkan masjid. Asyratu sa'ah. Tanda kiamat itu salah satunya orang berlomba-lomba memperbagus masjid. Watas ini masjid Agung Klaten bagus luar biasa. Al-Aqsa, Masjid Agung Karanganyar kan gitu kan. Masjid Agung Madaniyah, Pulau Sang Karanganyar. Berarti lagi lah. Kemudian apa? Jawa Barat bikin masjid juga. Solo ada masjid Syekh Zayed kan gitu kan. Bagus luar biasa. Tapi ngapunten, tanda kiamat niku ora mesti dalam artian masjid bagus itu bagus atau tidak? Nggih bagus. Tapi kalau masjid bagus tidak digunakan aktivitas kegiatan, nggih jelek. Lebih mending masjid mushola dari salam gitu kan. Ukurannya pinter niki. Niki budak lah ngoten kan. Tapi kegunaannya luar biasa kan gitu. Manglen cilik tenan niku nggih. Kegunaannya luar biasa semuanya kan gitu kan. Mana kledokan sampai di tingkat gitu kan. Kuangan cilik gitu kan. Tapi guna luar biasa. Lah gitu. Nah, karena termasuk tanda kiamat pertama kali itu adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini pertanyaannya, lahirnya Kanjeng Nabi niku tanda yang baik atau buruk? Tanda kiamat itu belum tentu napa? Tapi nek ditanya, Ustadz ini sudah dekat dengan kiamat atau belum dekat? Wong Nabi diutus saja sudah turun ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal kiamat cerak banget. Lah gitu, saniki rame ten pundi ten Arab Saudi kan itu kan, Jazirah Arab. Sing bukite dhisik napa? Gersang sakniki dadi napa, Pak? Ijo. Niku nek wong ra duwe, nek wong duwe iman niku mesti jadi napa? Untuk penyemangat dalam beribadah kepada Allah. Oh ini kita sudah semakin dekat dengan kiamat. Tapi nek sing boten iman, sing celelekan niku nggih wonten. Oh Arab Saudi ini sudah hijau bukitnya. Ayo kaum muslimin semuanya datang ke sana ngaret bareng-bareng ben dadi gersang. Kurang ajar iki jangan gitu kan. Kiamat kok digodolanan lah. Nah niki nggih. Fungsi masjid pertama napa? Aqamus shalah. Nah termasuk la taqumus saah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama azan masih dikumandangkan. Itu tandanya Pak. Jadi napa? Selama Pak Riyadi tesih azan insyaallah kiamat sesuk nggih. Langgir kan gitu kan. Itu salah satu apa? Maka masjid fungsinya pertama untuk sholat. Sholat sudah maklum semua tempat namanya masjid gunakan untuk sholat. Yang kedua fungsinya wa aqamus sholat wa ataz zakat. Fungsi masjid orang kudu sholat. Bangun apa? Untuk zakat. Zakat bermakna masjid menjadi solusi problematika sosial kehidupan masyarakat. Ini gitu. Jadi setiap kalimat sholat menegakkan sholat dalam Al-Quran mesti diiringi dengan wawul ataf, dengan wawu yang menyebutkan suatu ma'iyah kesamaan sholat. Orang menegakkan sholat dia mesti menunaikan zakat. Ini kalau diambil dalam pendidikan untuk generasi kita, ini gimana nggih? Kalimat sholat
dengan zakat itu disejajarkan? Yang pertama, kalau diambil untuk pendidikan generasi kita, berarti generasi Islam itu kudu sugih wabeh. Lah gitu, niku berkali. Maka fungsinya apa? Yang berikutnya tadi disebutkan sejajar, menunjukkan orang yang sholatnya bagus mesti dia akan berzakat. Orang yang berzakat dia mesti berawal dari sholatnya bagus. Karena ayat Qur'annya, Quran surah Al-Ankabut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Orang kalau sholatnya bagus, sholatnya bener lan bener. Wah niki jamaah kajian napa majelis taklim Sayyidah Khadijah niki ya. Ibu-ibu jamaah Siti Khadijah yang sudah libur berapa bulan, Bu? Liburnya dengan saya ya kan gitu kan. Terakhir bahas tentang apa? Wudu. Bahas tentang wudu, karena kesempurnaan wudunya banyak sekali. Bahkan sing jenenge wudi ora gur diguyur, tapi digosok. Bahkan sing jenenge wudi ora gur dicelukke, bahkan nggih napa diresiki langan. Padahal nek wudune ora sempurna, salate mboten sempurna. Maka apa? Yang ketiga, fungsi pertama tadi apa? Fungsi masjid untuk menegakkan sholat. Yang kedua, menunaikan zakat, solusi problematika umat. Yang ketiga, fungsi masjid adalah apa? Walam yakhsha illallah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya tidak takut kepada Allah, seseorang tidak mungkin takut kepada Allah kecuali dia semakin kenal kepada Allah. Dan seseorang tidak mungkin semakin kenal kepada Allah kecuali dia semakin mengenal Allah. Dan tidaklah kita mengenal Allah kecuali melalui majelis-majelis ilmu. Luar biasa nih. Kalau di Cawan, kalau kan rutinnya di Cawan soalnya ada kajian umbah kan itu kan. Umbah ini apa? Saya pernah bingung. Umbah, Umi Barokah Ustadz kan gitu kan. Oh ternyata ada singkatannya umbah, Umi Barokah. Oh pantas kalau pas kajian selesai kajian mungkin gaweane umbah-umbah. Tadi berarti fungsinya masjid wonten pinten? 3. Yang pertama sholat, yang kedua solusi sosial, yang ketiga yaitu untuk majelis ilmu. Nek masjid mboten wonten majelis ilmu nih. Masya Allah Pak, ra bakal awet. Nek masjid boten dingge solusi problematika umat, Masya Allah, nggih boten awet. Mulane sering nek wonten pengawasan, niku biasanya wonten pengawasan kula sampai keten penutup. Mugi-mugi jamaah kita semua dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sehat fisiknya, sehat imannya. Nomor 3 sehat dompete. Langit apa nggih? Nek ibadah gur sehat fisik lan napa imane. Anteng napa mboten? Utange nang ngendi-ngendi, ngoten. Ra duwe duit, engko mek mangan apa bingung. Anteng napa mboten? Luwih anteng ngibadah dompete kosong utawa dompete isi. Dompete isi lah. Jujur mawon Bu, rasa rada-rada nutup-nutupi kan. Maksudnya napa? Semoga yang hadir kajian, karena kalau jamaah kajiannya itu makmur, dunianya dia juga makmur, pasti Islam juga akan. Jadi kajian apa tuh? Makanya tadi saya sampaikan demikian Pak, ketinggian saya sampaikan demikian. Ketinggian mboten cawan nggih, masuk gedaren nggih Pak, seanten. Masuk gedaren. Kayak tadi saya sampaikan di sana kan gitu kan. Kajian saat ini luar biasa. Bagi saya masjid ketinggian ini Al-Ihsan ini sudah mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Kita tadi sholat subuh berjamaah, lanjut kajian majelis berarti aqamus sholahnya sudah, majelis ilmu sudah, lanjut setelah majelis ilmu biasanya ahad pagi nonton apa Pak? Daharane, sarapane, wah niku penak tenan niku wareg, bar ngaji imane wareg, terus bar niku napa? Wetenge nggih wareg kan gitu. Karena di majelis ilmu niku ketemu 3 golongan. Dan majelis ilmu niku napa? Jadi insyaallah kata sing pun apal. Jenenge majelis ilmu, pengajian. Niku kula panjenengan kedah remen amargi ketemu 3 golongan. Kaping sepindah golongan wong kang sae, Pak. Jadi samping kiwa tengen jenengan niku insyaallah wong sing apik. Dalam artian kita juga sebanyak apapun dosa kita, ternyata kita itu termasuk bisa jadi termasuk golongan orang yang baik, luar biasa, Pak. Nah terus bar niku napa ora trimo? Bukan wong elek kan gitu kan. Mboten kaya tapi napa aku dereng apik ya Allah. Dosaku jek akeh ngoten. Dosa kula niku tesih kathah, berarti kemungkinan mlebet golongan nomor kalih.
Nek mboten wong apik, golongan nomor kali wong sing pengen dadi apik. Rumangsa akeh dosa hadir majelis ilmu. Ini kan sampun nate kula panjenengan sami bahas majutama qaumun fi baitin min buyutillah. Orang kalau bermajelis ilmu apa? Pertama nazalat alaihimus sakinah. Turun keterangan. Atine anyem. Ngoten nggih Pak nggih? Majelis ilmu niku atine anyem. Soalnya nek majelis ilmu niku badha subuh. Kalian napa ndalu niku atine anyem, Pak. Saking anyeme niku mboten mung anyem tok, sampai angler, Pak. Nah gitu. Saking anyeme niku kan gitu kan. Nah, makanya apa? Yang setelah turun ketenangan berikutnya wa ghasyiyatuhur rahmah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong pengen apik diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalaupun kita tidak ketemu orang baik atau ketemu orang yang pengen baik, bisa jadi yang ketiga, Pak. Mungkin kita mikir, aku aslinya ya ora pengen apik, aku ora apik, ora pengen apik. Tapi gur bendino ki diparani wae kon melu pengajian. Aku yo kepeksa, lah pengajiane ning ngarep omahku piye meneh kalau. Misalkan gitu. Mulane jadi melu ngaji, maka kita masuk golongan ketiga dan golongan ketiga inilah golongan yang semua orang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan. Orang kalau Allah pengen baik untuk orang tersebut, niku wonten tanda-tanda nih Pak. Tanda-tanda napa? Yufaqihu fiddin. Hatinya napa? Diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Dalam hadis yang lain ini saya bacakan nggih. Bang Juri saya bacakan. Dalam hadis yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari. Suatu hadis luar biasa kan itu. Ma min nafsin manfusah illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Tidaklah seorang suatu makhluk hidup itu bernafas hidup di muka bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keburukannya. Telah dijamin nanti kalau mati dia di surga atau di neraka. Ini kalau panjang sampeyan ini pun dijamin iki, di sinten swarga, di sinten neraka. Kata Nabi, wa illa qad kutibat saqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun, maka seorang sahabat bertanya, sami Pak kalian kula sami, menawi dipun paringi kabar, kabeh kowe kuwi wis dijamin endi sing nang swarga, endi sing nang neraka niku pun ditetapkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat sami Pak mikire kalian kula sami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Kanjeng Nabi, apalanam tusu ala kita bina wa nada'ul amal. Kalau kayak gitu, ngapain kita dadak beramal? Ya wis kita ngikut takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Nabi pripun? Faqala i'malu, kata Nabi, wis beramallah kalian. Tetap amal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya dijadikan mudah oleh Allah apa-apa yang memang sudah diciptakan bagi dia. Maksudnya apa? Amma ahli sa'adati fayassaruna ili amali ahli sa'adah. Adapun calon penghuni surga mesti dimudahkan dan dicondongkan hatinya untuk beramal sesuai amalan penghuni swarga. Jadi pengen ngertos Pak Bu, aku ki aslinya cocok jadi penghuni neraka napa swarga loh. Didelok aktivitas kita itu lebih mudah ke amalan penghuni surga atau neraka. Nek bakno kowe gampang ngamati amalan penghuni neraka, banyak istighfar. Jangan-jangan saya dimudahkan untuk menjadi penghuni neraka. Nah, santri kalau bahasanya simpel nih, panjangnya usia menambah suatu bentuk keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita lanjutkan jamaah yang semoga dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah. Itulah tawaran amal, itulah tawaran peluang kebaikan, itulah tawaran kita berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khams, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, jarak antara sholat 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat pekan lalu menuju pekan ini menuju pekan berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan tahun lalu ke tahun ini dan ke tahun berikutnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukaffirat, ada penggugur dosa kita. Majtuni bal kabair, selama kita menjadi dosa-dosa yang besar. Nah, ini jamaah, saya kembali ulangi. Yang pertama, fungsi masjid. Nah, jadi oleh-oleh kajiannya untuk pengurus masjid dan pengurus masjid sinten? Pengurus masjid bukan cuma takmir. Pengurus masjid itu semua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Untuk seluruh masjid, kembalikan fungsi masjid minimal 3. Yang pertama untuk sholat, yang kedua aksi sosial, yang ketiga untuk majelis-majelis ilmu. Yang berikutnya, kita harus cinta majelis ilmu. Karena di majelis ilmu kita ketemu 3 golongan. Yang pertama orang baik, yang kedua orang pengen baik, yang ketiga orang yang dipaksa baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kenapa kita harus menyertai dan mengevaluasi kebaikan kita? Karena kemudahan beramal kebaikan itu ternyata salah satu tanda penghuni surga yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada penutup, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan suatu kebaikan, dicondongkan hati kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita ikut berpartisipasi, beramal. Ada suatu nasihat menyebutkan, ngapunten Pak, ini saya sebagai tambahan, Pondok Al-Huda Cawan itu tanpa kita tetap ada. Tanpa saya, tanpa jenengan, pondok itu tetap ada. Rumah Tafid Darul Falah, Rumah Tafid Abdurrahman Daruli, tanpa kita semua itu tetap ada. Terus fungsinya apa? Kita ikut beramal atau tidak, Rumah Tafid itu tetap berkembang. Tinggal kita mau ikut beramal atau tidak. Masjid itu tetap wonten, Pak. Sopo sing meh ngroboki lah. Tinggal kita mau mengisi atau tidak. Ketika kita ikut beramal, maka kita ikut golongan, sehingga kita juga berharap kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita dimasukkan ke surganya Allah berbondong-bondong. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan beramal soleh, kemudian dicintai kita kepada amal soleh. Berikutnya dikumpulkan kita karena amal soleh yang senantiasa kita kerjakan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Saling mengingat, Pak. Saling mengingat. Tentunya juga ingat saya, nek terus warga mang eling kalian kula Pak. Nah, mungkin sekian, ngoten nggih Pak nggih. Cukup sekian mawon kan gitu kan. Amargi jenengan unggah kula ngadeg nggih kesel. Kita cukupkan sekian. Semoga menambah manfaat, keimanan semuanya kita kepada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.